Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau soal ulangan kenaikan kelas atau UKK, ujian kenaikan kelas, mata pelajaran PPKN kelas 7. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama. Sifat majemuk dari bangsa Indonesia di samping merupakan kebanggaan, hendaknya pula dilihat bahwa suatu negara dengan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan mengandung potensi konflik. Oleh karenanya, guna menuju suatu integrasi nasional Indonesia yang kokoh, terdapat berbagai kendala yang harus diperhatikan. Berikut yang bukan termasuk sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam hubungan antar suku bangsa yang berbeda budaya. A. Toleransi. B. Memperkecil perbedaan. C. Primordialisme. D. Mengedepankan persamaan. Yang ditanyakan di soal ini adalah yang bukan termasuk sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam hubungan antar suku bangsa yang berbeda budaya adalah, ya, jawaban yang tepat adalah primordialisme. Nah, sikap primordialisme ini adalah sikap yang tidak harus dikembangkan atau merupakan sikap yang bukan harus dikembangkan dalam hubungan antar suku bangsa yang berbeda budaya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan primordialisme ini? Primordialisme ini adalah perasaan kesukuan yang berlebihan, ya. Kesukuan yang berlebihan. Ini menganggap suku sendirinya itu lebih unggul daripada suku yang lainnya, atau menganggap rendah suku yang lainnya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Indonesia merupakan negara yang mempunyai pedoman hidup sebagai dasar negara agar masyarakat menjadi pribadi yang dapat saling menghormati dan menghargai antar sesama makhluk hidup. Pedoman yang dimaksud adalah Pancasila. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan hubungan antara manusia dengan pencipta. Berdasarkan hal tersebut, bangsa Indonesia disebut bangsa yang ... A. Maritim. B. Merdeka. C. Agraris. D. Religius. Nah, di sini yang ditanyakan di soal ini bahwasanya berdasarkan hal tersebut, Indonesia disebut juga dengan bangsa apa? Ya, betul, jawabannya adalah bangsa yang beragama atau bangsa yang religius. Kenapa yang religius? Karena di dalam Pancasila pun tercantum, ya, khususnya di sila pertama. Lalu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan bangsa Indonesia antara manusia dengan penciptanya. Nah, berarti jawabannya adalah bangsa Indonesia disebut juga bangsa yang religius atau bangsa yang beragama. Soal berikutnya nomor 3. Kepulauan di Indonesia bentuknya bermacam-macam. Daratan yang menjorok ke laut ini disebut tanjung atau semenanjung. Contoh tanjung di Indonesia adalah Jambo Aye di Aceh, Bangsi di Sumatera Utara, Indrapura di Sumatera Barat, Pamanukan di Banten, Bangala di Sulawesi Tengah, Karangbolong di Jawa Tengah, Karangtiga di Kalimantan Timur. Indonesia merupakan negara yang disebut juga dengan negara kepulauan. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak pulau, mulai dari pulau besar hingga pulau-pulau kecil. Negara Indonesia sebagai negara penuh kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, terbentang di garis-garis khatulistiwa. Sering disebut juga julukan ... A. Indonesia Khatulistiwa. B. Jamrud Khatulistiwa. C. Mutiara Khatulistiwa. D. Untaian Mutiara. Jawaban yang tepat adalah Jamrud Khatulistiwa. Nah, bahwasanya gugusan pulau-pulau Indonesia, ya, gugusan pulau-pulau Indonesia secara geografis terletak di garis khatulistiwa, tetapi bukan karena letaknya Indonesia dikenal sebagai Jamrud Khatulistiwa. Jika dilihat dari angkasa gugusan kepulauan Indonesia, nan hijau menyejukkan mata bak batu Jamrud, ya. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai Jamrud Khatulistiwa.
Oke, yang selanjutnya nomor 4, Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing yang disimbolkan pada semboyan Bhinneka negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun memiliki lebih dari 1000 suku bangsa, nyatanya Indonesia dapat bersatu. Itulah bukti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, antara lain Batak, Minang, Asmat, Ambon, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Masing-masing suku memiliki ciri khas dalam aspek titik-titik: A. Bahasa, kesenian, dan tradisi budaya. B. Kebangsaan dan ciri fisik keturunan. C. Budaya dan ideologi. D. Warna kulit, tradisi, dan mata pencaharian. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya masing-masing suku memiliki ciri-ciri khas dalam aspek, tentunya dalam aspek bahasa, terus juga kesenian, dan juga tradisi budaya. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, antara lain adalah Batak, Minang, Asmat, Ambon, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Nah, masing-masing itu memiliki ciri khas ya dalam aspek bahasanya. Terus bahasa Asmat itu beda dengan Ambon, terus juga Bugis pasti berbeda bahasanya dengan Dayak tuh ya, dan yang lain-lain. Terus juga memiliki kesenian dan juga tradisi budayanya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 5, suku bangsa disebut juga atau etnis atau etnik atau etnis. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya, kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan, sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa disebut titik-titik. A. Individualis, B. Fanatik sempit, C. Primordialisme, D. Eksklusivisme. Jawaban yang tepat adalah sikap yang memisahkan diri dari kehidupan sosial dalam masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa disebut juga dengan eksklusivisme. Jawabannya adalah yang D. Nah, eksklusivisme ini adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat ya. Memisahkan diri dari masyarakat karena adanya jurang pemisah ya, akibat perbedaan suku bangsa. Oke, soal berikutnya nomor 6. Pandemi COVID-19 mengakibatkan hantaman pada berbagai sektor kehidupan. Masyarakat pun berperan aktif saling bahu-membahu merespon dampak pandemi. Mulai dari aksi bagi-bagi masker gratis, hadirnya dapur darurat warga, hingga munculnya lumbung pangan warga di RT RW. Hal tersebut mencerminkan bahwa sejatinya nilai-nilai gotong royong ternyata masih hidup di masyarakat kita. Meski kian tergerus dengan masuknya globalisasi yang berpengaruh pada meningkatnya individualisme, gotong royong yang merupakan semangat asli dan ciri khas masyarakat Indonesia memang tidak tercantum secara eksplisit di dalam kelima sila Pancasila. Namun, pada hakikatnya gotong royong adalah ruh dan intisari yang menjiwai falsafah negara Indonesia tersebut. Semangat gotong royong sekarang sudah mulai luntur karena masuknya paham titik-titik. A. Komunisme, B. Fanatisme, C. Individualisme, D. Feodalisme. Jawaban yang tepat adalah karena masuknya paham individualisme atau masing-masing ya, masing-masing. Nah, individualisme ini adalah paham yang menganggap dirinya sendiri atau kepribadian sendirinya itu lebih penting daripada orang lain atau lebih kepada masing-masing gitu ya. Soal berikutnya nomor 7 ya. Soekarno yang menggali gagasan Pancasila mengatakan bahwa tergolongan gotong royong adalah perkataan asli Indonesia yang menggambarkan jiwa. Bahwa yang termasuk gotong royong adalah perkataan asli Indonesia yang menggambarkan jiwa Indonesia yang semurni-murninya. Gotong royong berarti bahu-membahu dan saling bergandengan
tangan. Ia adalah sebuah kesadaran bahwa semua warga adalah putra-putri Ibu Pertiwi, memiliki hak dan kewajiban yang sama, walaupun aplikasinya, pelaksanaannya, penerjemahannya dalam hidup sehari-hari bisa berbeda. Gotong royong adalah prinsip yang dinamis, bahkan lebih dinamis dari paham kekeluargaan yang menggambarkan satu usaha bersama dan saling bantu demi kepentingan bersama. Berikut ini yang bukan merupakan alasan pentingnya gotong royong adalah titik-titik. A. Manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. B. Manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. C. Manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi, dan tenggang rasa terhadap sesamanya. D. Usaha yang dilakukan secara gotong royong tidak memberikan keuntungan. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah yang bukan merupakan alasan pentingnya gotong royong adalah titik-titik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bukan merupakan alasan gotong royong atau pentingnya gotong royong di sini adalah usaha yang dilakukan gotong royong itu tidak memberikan keuntungan. Berarti ini yang bukan merupakan alasan pentingnya gotong royong. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan situasi berikut. Sekelompok masyarakat di suatu daerah memiliki tradisi pada musim panen padi. Masyarakat tersebut melakukan gotong royong untuk menumbuk padi hasil panen secara bergantian. Penyebabnya adalah alat yang mereka gunakan masih bersifat tradisional. Berdasarkan situasi tersebut, arti penting kerjasama yang dilakukan masyarakat adalah titik-titik. A. Meringankan pekerjaan yang berat dan mempersingkat waktu. B. Mencegah terjadinya konflik antar warga setempat. C. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan selama kegiatan berlangsung. D. Memperkuat rasa kedaerahan dan kebanggaan terhadap tradisi setempat. Jawaban yang tepat bahwasannya berdasarkan situasi tersebut, arti penting kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat adalah tentunya meringankan pekerjaan yang berat dan mempersingkat waktu. Karena di sini sekelompok masyarakat itu memiliki tradisi musim panen, di mana setelah terjadinya musim panen ini mereka bergantian untuk menumbuk padi ya. Makanya itu berdasarkan hal tersebut, arti penting kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu meringankan pekerjaan yang berat dan mempersingkat waktu. Soal berikutnya nomor 9. Gotong royong disebut juga dengan saling tergantung untuk saling tumbuh bersama di dunia ini, di mana dengan gotong royong inherent yang di dalamnya terkandung nilai-nilai saling menghormati, menghargai, dan mengapresiasi dapat menciptakan prakondisi bagi kreativitas manusia. Sikap gotong royong dalam masyarakat dapat diterapkan antara lain melalui kegiatan titik-titik. A. Mendirikan badan usaha. B. Membantu tetangga berjualan. C. Membangun pos keamanan lingkungan. D. Membantu membuat KTP. Jawaban yang tepat adalah membangun pos keamanan lingkungan. Nah, sikap gotong royong dalam masyarakat dapat diterapkan melalui kegiatan membersihkan lingkungan sekitar ya. Membersihkan lingkungan sekitar. Oke, di lingkungan masyarakat ya. Yang selanjutnya yaitu perbaikan jalan. 2. Perbaikan jalan. Terus membangun pos keamanan lingkungan. Soal berikutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sikap tenggang rasa. 2. Kesediaan untuk tolong menolong. 3. Rasa kekeluargaan dan silaturahmi. 4. Kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan. 5. Kemauan berkorban untuk kepentingan pribadi. Nilai-nilai hidup bermasyarakat yang terkandung dalam budaya gotong royong ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ini yang ditanyakan adalah budaya gotong royong. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 4, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Kira-kira yang termasuk ke dalam budaya gotong royong itu adalah yang mana?
Ya, budaya gotong royong ini adalah sikap tenggang rasa, terus juga kesediaan untuk tolong menolong, berarti 2, dan rasa kekeluargaan dan silaturahmi ya. Oke, terus kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah kalau kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan ini mandiri itu lebih kepada pribadi ya, pribadi. Itu juga kemauan berkorban untuk kepentingan pribadi ini pribadi. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 11, komunikasi adalah proses suatu ide yang dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih. Satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Raymond S. Ross menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau si pemberi pesan. Bermusyawarah berarti berhubungan dengan orang lain dan ada pesan di dalamnya. Maka kedua hal ini saling berhubungan dan berkaitan. Komunikasi membantu proses berjalannya suatu masa musyawarah. Ada sumber pesan, media, serta penerima pesan yang sudah bersiap juga untuk memberikan umpan balik. Selain itu, terdapat gangguan yang dapat mengancam jalannya informasi. Bila keputusan dalam suatu musyawarah telah tercapai, sikap kita sebaiknya A. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. B. Mengakui dan menerima dalam batas tertentu. C. Menghafalnya untuk kemudian dibacakan. D. Bersuara, memahami, dan mengakuinya. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat apabila keputusan dalam suatu musyawarah yang telah dicapai, maka sebaiknya sikap kita adalah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kenapa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Karena itu sudah menghasilkan sebuah keputusan dalam suatu musyawarah yang telah dicapai. Tentunya kita harus atau wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Soal berikutnya nomor 12. Menjadi sebuah bangsa yang merdeka ternyata bukanlah hal yang mudah, tapi diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Pengorbanan dari para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tak akan hilang nilainya, dari mulai tenaga, harta, darah, dan air mata, bahkan jiwa dan raga. Meskipun sekalipun mereka berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, mereka adalah para kesatria yang di dalam jiwanya sudah tertanam nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya, seperti karakter cinta tanah air, gotong royong, rela berkorban untuk bangsa, berjuang tanpa pamrih, patriotisme, dan sebagainya. Perwujudan sikap rela berkorban seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaannya yang telah kita raih antara lain A. Aktif dalam kegiatan sosial politik. B. Tekun menimba ilmu pengetahuan. C. Mengisi waktu luang dengan berjualan. D. Membantu tentara mengamankan daerah. Nah, ini yang ditanyakan adalah perwujudan atau aplikasi atau penerapan sikap rela berkorban seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan yang kita raih. Adalah jawaban yang paling tepat dalam soal nomor 12 ini adalah yang mana ya kira-kira? Ya, jawaban yang paling tepat adalah dengan tekun menimba ilmu pengetahuan atau belajar ya. Belajar. Oke. Nah, perwujudan sikap rela berkorban seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaannya adalah dengan rajin belajar demi meraih prestasi guna mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Soal berikutnya nomor 13. Organisasi-organisasi keagamaan ini dalam kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh besar karena tanpa kita sadari bahwasanya di setiap kegiatan spiritual agama terselip ajaran keagamaan yang di dalamnya ada organisasi-organisasi keagamaan yang kita pelajari di masyarakat. Karena tak dipungkiri lagi bahwa tak ada satu agama yang dapat berdiri sendiri atau tetap berjalan dan hidup terus tanpa adanya organisasi keagamaan ini. Oleh sebab itu, organisasi keagamaan di sini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi masyarakat yang bersifat keagamaan akan memicu lahirnya organisasi masyarakat yang berbeda agama.
Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik berupa titik-titik. A. Keinginan untuk memengaruhi kelompok lain bersatu. B. Anggapan pada kelompok lain sebagai pihak yang harus dilaksanakan atau dikalahkan. C. Menghargai kelompok lain sebagai elemen bangsa. D. Kemenangan kelompok dengan simbol sosial tertentu. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah konflik berupa anggapan pada kelompok lain sebagai pihak yang harus dikalahkan. Jadi, organisasi masyarakat yang bersifat keagamaan tentunya akan memicu lahirnya organisasi masyarakat yang berbeda agama. Hal ini menimbulkan potensi konflik karena adanya beberapa perbedaan ya berupa anggapan pada kelompok lain sebagai pihak yang harus dikalahkan. Oke, soal berikutnya nomor 14. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsanya. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi. Mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Namun untuk mencapai proklamasi kemerdekaan tersebut, perjalanannya tidaklah mudah seperti di Indonesia, di mana terdapat berbagai jejak perjuangan nasionalisme. Perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain didasari oleh kesadaran dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, artinya titik-titik. A. Mereka tidak kenal lelah demi balas dendam melawan penjajah. B. Mereka melindungi keutuhan negara demi kemakmuran keluarga. C. Mereka berani berkorban karena diwajibkan oleh pemerintah. C. Mereka pantang mundur untuk kejayaan bangsa. Ini kira-kira jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat bahwasanya ini kemerdekaan didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka pandang mundur untuk kejayaan bangsa Indonesia tentunya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah yang D, itu mereka pantang mundur untuk kejayaan bangsa Indonesia. Karena di sini bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu antara lain didasari oleh kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, yang artinya mereka pantang mundur untuk kejayaan bangsa Indonesia. Jadi terus berjuang mereka. Oke, soal terakhir di video kali ini yaitu soal nomor 15. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus berpegang pada 3 asas, yaitu titik-titik. A. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. C. Sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentralisasi. C. Desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas otonomi luas. D. Otonomi daerah, otonomi luas, dan otonomi bertanggung jawab. Jawaban yang paling tepat bahwasanya asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini yang harus dipegang teguh, yaitu jawaban yang paling tepat adalah yang A, asas desentralisasi, terus juga asas dekonsentrasi, dan juga asas pembantuan atau asas tambahan bantuan. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sampai di soal dicukupkan sampai soal nomor 15. Insya Allah kita lanjutkan pada selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.